Let me do that. Menghujat Allah dengan karena dia dicobain terus, dia taat kan, dia ikutin terus, dikasih penyakit sampar dia diam, dikasih ujian sama setan dia diam, diambil seluruh hartanya dia diam, sama. Jadi Ayub itu adalah Kristus di masa depan. Kenapa Ayub dengan kisah hidupnya itu, nanti Yesus itu, Allah yang menjadi manusia itu akan hidup seperti Ayub ketaatannya. Jadi Ayub itu adalah tipologi dari Yesus. Ketaatan Ayub itu adalah ketaatannya Yesus. Makanya dia dikatakan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Musa kenapa seperti itu juga nasibnya? Ya, dia membawa bangsa Israel itu keluar dari perbudakan Mesir. Yesus itu tadi dikatakan apa? Coba baca Ibrani 2 ayat yang ke-15 tadi. Ibrani 2 ayat 15 tadi tuh. Ibrani 2 ayat 15 ya. Dengan demikian ia membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Nah, Musa membebaskan Israel dari perhambaan orang Mesir. Yesus membebaskan orang-orang dari perhambaan kematian. Ini, jadi Musa itu adalah Yesus, Ayub itu adalah Yesus. Kisahnya itu adalah nubuatan untuk Yesus. Apalagi apalagi Abraham, apalagi Nuh yang membangun bahtera, tapi orang-orang gak ada yang percaya sama dia. Sama seperti Yesus, berkali-kali dia bilang, aku Allah, tapi banyak orang yang gak percaya. Jadi kalau melihat Nuh, itu melihat Yesus. Seperti apa Nuh itu diolok-olok. Ini musim panas, mana ada air, katanya. Yesus bilang gitu, aku adalah pokok anggur itu, aku adalah Allah. Gak ada yang percaya, kok kan manusia. Sama. Itu adalah nubuatan itu yang berarti kalau begitu Yesus itu dikorbankan ya, dia. Ya. Iya, dia berkorban. Dengan di kayu salib itu dia menebus dosa gitu, maksudnya apa gimana? Dengan dia mati di atas kayu salib, dia mengalahkan dosa, bukan menebus dosa. Mengalahkan dosanya, mengalahkan dosa siapa itu? Mengalahkan dosa lah dalam daging. Coba, kita sebagai manusia, kalau kita misalnya di dalam keadaan disalibkan, difitnah gitu, kita akan marah dan memberontak kan? Betul nggak? Iya. Kalau kita diludahi ya, cuy gitu, kita harusnya membalas kan? Iya. Itu adalah keinginan daging. Tetapi kalau kita membalas, kita kan jatuh ke dalam dosa. Yesus tidak membalas itu, sehingga dialah yang mengalahkan dosa itu dalam daging, dalam kemanusiaan. Berarti maksudnya kan Yesus di sini kan tidak berdosa, jadi dia mengalahkan dosa siapa itu? Dia mengalahkan dosa dalam daging. Coba Pak Sarip, kalau Bapak dicobai iblis ya, ini kan, ayo ubahlah roti ini jadi anggur, rubahlah batu ini jadi roti. Kalau Pak Sarip, itu kan iblis yang nyuruh kan, iblis yang nyuruh. Iya. Ubahlah batu ini jadi roti. Kalau Yesus mengikuti apa yang dikatakan iblis, berarti Yesus jadi taat sama iblis kan? Iya. Tapi kan Allah nggak menyuruh dia untuk mengubah batu itu jadi roti. Kalau Allah tidak menyuruh dia gitu dan dia mentaati Allah, yang dikalahkan siapa di situ? Iblis kan? Yang dikalahkan iblis. Kenapa? Karena ketika iblis minta dia mengubah batu jadi roti, Yesus tidak mengindahkan permintaan iblis, tetapi yang diindahkan adalah perkataan Allah. Allah nyuruh dia harus merendah,
harus menjadi anak-anak yang dari darah dan daging itu. Jangan show off, jangan tunjukkan mujizatmu sepenuhnya itu. Jadi ketika Yesus itu mentaati Allah, di situ kan iblis dikalahkan. Itu satu contohnya. Lalu yang lain ya. Iblis itu ngomong gini, kalau kau anak Allah, turun kau dari salib itu. Itu ada itu dalilnya kan. Nih, coba Bapak baca ya, bentar. Nanti pakai stabilo yang udah Bapak baca itu, ini inget itu, ditandai gitu ya. Ya. Nah, coba Bapak baca Matius 27 ayat 40. Sorry. Bentar Pak. Ya, Matius 27 ayat 40, coba baca. Matius 27 ayat 40. Ayat 40. Ya, di sini tertulis, mereka berkata, "Hei engkau yang meruntuhkan bait suci, yang membangunnya kembali dalam 3 hari, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Ini yang berbicara siapa ini? Ini manusia yang dipenuhi iblis. Manusia yang berdosa ini, manusia berdosa ini. Para pengikutnya di situ pada kemana? Ada nonton itu, nanti kita ceritakan itu ya. Kalau dikatakan ya, ini kan iblis lagi mencobai kan, makanya Bapak sama manusia pun, manusia itu kan dicobai iblis, itu selalu dicobai iblis. Nah, ini manusia-manusia yang ngomong ini, kalau kau, kan Yesus ini bilang, dalam 3 hari akan kurubuhkan bait Allah dan akan kubangun kembali, kan itu janji Yesus kan, dia kan ngomong itu ya. Lalu orang-orang itu bilang, kalau kau memang anak Allah, turun kau dari kayu salib itu. Itu kan iblis atau daging manusia itu sedang dicobai iblis kan, untuk mengatakan itu kepada Yesus. Lalu iblis itu bilang gitu kan, kalau kau memang anak Allah, turun. Nah, kalau seandainya Yesus turun saat itu, siapa yang dia taati? Iblis kan, menyenangkan hati para manusia itu kan, kemanusiaan daging itu kan yang disenangkannya kan. Nah, ketika Yesus itu tidak turun dari kayu salib, di situ iblis dipermalukan. Karena dia tidak menuruti. Di situ iblisnya nampak emang, atau ya itu manusia itu kan dicobai semua sama iblis. Makanya manusia itu ngomong gitu kan. Coba, kenapa manusia itu bisa ngomong kayak gitu? Kalau kau memang anak Allah, padahal Yesus sudah bilang dia adalah anak Allah. Tetapi manusia itu kan semuanya kerasukan iblis. Itu keinginan daging kita itu, ingin mencobai itu, karena yang mencobai itu adalah iblis. Nah, itu yang membuat apa? Membuat manusia itu berkata-kata demikian, sehingga apa? Di situ ketika di penyaliban itu, iblis itu kalah total, malu total. Kenapa? Karena dia tidak bisa mencobai Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Sama seperti Ayub. Kan setan itu selalu ngomong sama Ayub ya. Kalau Bapak baca Ayub ya, dikatakan gini kan, sana hujat Allahmu. Kan sekarang kau udah ditinggalkan istrimu, hartamu hilang, hujat Allah. Tapi dia nggak mau menghujat Allah. Di situ iblis dipermalukan. Sama seperti kisah ini. Yesus ini menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam kitab Ayub. Ketika Yesus itu tidak taat kepada iblis, ketika Yesus itu tidak taat kepada manusia-manusia busuk itu, disitulah dosa itu dikalahkan, disitulah iblis itu dipermalukan. Kenapa? Karena dia taat hanya kepada Bapa. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah bilangnya apa? Jangan makan buah, betul nggak? Ingat gak ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, Pak Sarip? Udah baca belum? Halo Pak Sarip. Ya Kak. Ya, nggak dengar berarti Bapak ya? Dengar. Oke, ketika di Taman Eden ya, Bapak baca ya, dikatakan gini kan, semua pohon boleh kau makan,
Iya. buahnya. Tapi yang tengah jangan. Kalau kau makan mati. Ini perintah Allah. Terus Ya. iblis menyamar jadi ular. Dia menjelma jadi ular. Dia bilang, makan aja, nggak apa-apa. Yang diturutin saat itu sama Adam dan Hawa siapa? Iblis kan? Iya, iblis. Iblis. Maka dia tidak taat lagi kepada Allah. Karena yang ditaati adalah iblis. Di situ manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, Yesus ketika disuruh sama iblis yang menjelma jadi manusia itu, ya, turun kau dari kayu salib. Dia tetap tidak mau melakukan itu. Maka di situ iblis itu, dosa itu dikalahkan. Di Tapi situ dipermalukan. kenapa nggak Adam aja gitu? Adam kan gagal. Adam waktu diuji sama Allah, jangan makan, tahu-tahu dia ngikutin iblis, nggak ngikutin Allah. Yesus ini menjadi Adam yang kedua. Dia jadi gini, nih. Ya, nih Bapak baca ayatnya ya. Karena dosa satu orang, semua orang berdosa. Nah, Bapak baca coba Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Dulu. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar ke semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Itu. Jadi karena Adam, ya, sebab sebelum Taurat telah ada dosa di dunia ini, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun maut demikian telah berkuasa dari zaman Adam hingga ke zaman Musa, ya, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Nah ini, jadi Adam itu membuat semua manusia ini jatuh ke dalam dosa, yang karena ketidaktaatannya. Karena ketaatan Yesus, semua orang menjadi dibenarkan. Nah, nih, Bapak udah baca tadi, udah dapet ayatnya? Roma 5 ya? Iya. Ayat berapa? Coba baca. Roma 5 ayat 19. Ya, oke, di sini tertulis sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, semua orang banyak orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang banyak orang jadi karena Adam kita semua jatuh ke dalam dosa. Karena dengan cara apa? Ya tadi menerima Roh Kudus tadi. Roh Kudus tadilah yang menginsafkan kita. layu. Ya iya, karena dicabut dari sumber hidupnya kan. Ya. Nah, kita ini kan terpisah dari Allah, dari sumber hidup. Ngadi. Nanti kalau kau kutunjukkan, nggak mungkin. Apa lagi hidup kau ini? Itu kaki Allah dulu kau pikirkan di neraka. Si Nandar kemarin kutanya itu nggak dijawab-jawabnya, itu kaki Allah sampai sekarang masih di neraka atau di mana? Nggak dijawab sama si Nandar. Itu sengaja saya suruh Nandar biar nggak jawab, Pak. Panggil kau lah, Pak. Ayo, mana tadi si Pulan itu tadi? Naikkan lagi dia. Malas dia nengok mukamu, katanya kau itu malu-maluin Islam. Segi malu-malunya di mana? Saya berjuang selama ini untuk meninggikan yang hak, yang tegak, tauhid. Kalau orang malu, berarti dia otomatis sebagai Islam KW.
orang yang palsu. Udah turunlah kau. Udah marah orang Islam nengok kau. Halo Muhammad, ini Muhammad lagi nih namanya. Halo Bang. Halo. Suaraku ada nggak sih Hoirul? Nggak. Dengar? Ada kak, ada kak. Jelas nggak? Jelas banget. Hoirul, lu nggak sekolah? Udah pulang. Jangan main TikTok terus, bolos ya. Iya. Ini bahas tentang apa ini, host? Dari tadi kau ada di bawah pura-pura aja kau. Saya baru masuk. Saya cuma simak sepenggal saudara saya, kasihan. Yang mana? Yang nama sama-sama Muhammad itu. Oh yang tadi, yang halunya luar biasa itu ya? Dikasih dalil, enggak betul, enggak mungkin, memang agak-agak itu bapak itu memang. Agak-agak lain memang dia. Kembaran lu ya? Jangan-jangan saudara kandung kalian ya? Namanya saja salah. Ini lagi nih. Ada lagi nih orang mabuk nih, satu lagi ku naikkan. Ini yang ngirim permintaan kenapa yang pada mabuk semua sih? Kok tahu? Ya. Kenapa Hisham kemarin kok kabur? Bukan kabur, ditendang mereka. Siapa yang nendang kau? Nah, disitulah tercampak saya. Loh, kok bisa kok tercampak? Nah, ditendang ya tercampak lah. Loh, suruh Allah menendang balik, itu kakinya di neraka loh, lagi panas-panasnya itu. Wih. Ah ini ndak paham dengan Tuhan. Kok Tuhan ada kaki kayak Yesus? Yang kayak kaki Tuhan yang ada tangannya lagi. Kalau Oh, baru berkaki tahu. Allah berkaki tuh ada itu betis. Yesus. Wih. Kalau nggak ada pernah Pak, baca Al-Quran. itu kiasan. Surah Sop itu ya dikatakan ya, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ah, kiasan sih. Ketika hari kiamat, mau menjelang hari kiamat, semua akan binasa kecuali wajah Kiasan. Allah. Wajah Kiasan. Allah pun kok bilang kiasan. Kiasan untuk orang awam. Ingatlah hari Itulah ketika- arti bukan makna. Oke, ini satu lagi nih ayatnya. Ingatlah hari ketika betis disingkapkan. Allah mau berbetis. Tadi tuh hadisnya itu. Kaki Masa dia tuh di neraka. Ini cemana ini? Tuhan adalah roh, roh adalah firman, firman adalah roh. Gimana itu? Nggak ada yang ngomong kayak gitu. Nggak paham dengan fitnah roh. kau. Roh apa? Firman apa? Berapa gelas hari ini kau minum? Enggak ada pusu. Kemarin minum, mabuknya sekarang. Kau kan mabuk agama kok tiap hari. Enggak mabuk agama. Mabuk cinta. Iya. 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 Mainkan. Kita sesama manusia, Mbak. Sesama manusia harus memahami tadi itu. Siapa kita, siapa Tuhan. Gitu loh. Apa yang kau pahami dari kemanusiaan? dalil. Oke, apa yang kau pahami dari kemanusiaan? Coba. Manusia tuh, di diri manusia tuh ada iblis, ada malaikat, Kau ada aja roh, lah. Aku mah ada nggak ada. pikiran. Yang kau Iya, aja ada yang punya iblis pikiran, di dalam ada dirimu. Kalau rasa, kita mah itu di nggak diri ada. kita. Iya, kalau Ya di Allah. saya ada roh, ada malaikat, ada iblis. Nah, kalau saya telanjang bawa pisau nusuk Anda, itu iblis, Mbak. Nah, tapi Berarti kalau kau saya iblis. Berarti kau kalau iblis. ini ciri-cirinya. Berarti kau iblis. Setahu aku yang bisa megang pisau itu badanmu, tanganmu gitu loh. Tiba-tiba kau bisa nusuk saya, berarti kau lah iblis itu katamu kan? Berarti Bukan, kau iblis. Itu dikuasai iblis. Itu Dia dikuasai tadi nggak iblis. bilang kayak gitu bang. Makanya aku bilang nih pada mabuk. Yang tadi Muhammad mabuk, ini Hasim mabuk. Aduh Tuhan, entah
Cuman sih modelan kalian ini. Pantas Pak yang Vanus tadi tuh langsung kabur dia. Malu kali dia. Ngeri. Jadi begini Mbak, Tuhan itu kan tidak terbatas. Apanya yang nggak terbatas? Tangannya panjangnya nggak terbatas. Dan Betisnya. keberadaannya. Oh. Jadi kan dia mau bebas, mau di neraka kah, mau di surga kah, kan urusannya. Saya nggak nanya itu. Itu kaki Allah sekarang masih di neraka atau enggak tuh? Ah, terserah dia mau ditaruh di neraka, mau ditaruh di surga, kan dia Allah. Bang Hasim, saya tanya, yang di Ya. neraka itu biasanya siapa? Orang yang berdosa. Berarti Kayak Allah kamu. mau orang yang berdosa. Kan kakinya doang. Kakinya doang. Iya, orang-orang yang berdosa. Orang sama Tuhan tuh beda. Kalau Yesus tuh orang. Kalau Yesus tuh orang. Udah ya Bang Hasim ya. Udah kau jawab, udah makasih. Siapa yang di neraka orang berdosa. Jadi kalau kaki Allah di neraka berarti Allah juga orang berdosa. Kan kabur lagi dia kan. Udah salah ngomong kabur nih. Aduh, capek banget aku. Kakinya doang kata. Terus wajahnya di mana? Masa Allah terpisah-pisah antara kakinya sama wajahnya? Gimana itu? Termutilasi Kakinya gitu doang yang di maksudnya? neraka. Hah? Kakinya doang. Iya. Terus wajah Allah di mana? Kalau kakinya doang di neraka, wajahnya di mana dong? Wajahnya di surga. Termutilasi dia. Kan Ya kau minta cuman jelasin ya. Yang di otak gue. kan bukan. Keberadaannya kan atas tidak dibatasi ruang dan waktu. Gitu kan. Kocak kali lah Bang Muhammad nih lah Bang Muhammad. Keberadaan Allah kan tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak terbatas. Berarti ada di mana lah dia itu? Jadi ya terserah mau kakinya di neraka kah, badannya di surga, kan tidak ngaruh gitu kan. Itu kakinya tok. Kakinya mana ceritanya? Aduh capek kan. Kakinya tok. Terus wajahnya di mana? Udah. Terus wajahnya sekarang di mana? Betisnya di mana? Terpisah-pisah. Bisa saja wajahnya lagi lihat Mbak Agatha. Oke. Berarti wajahnya ada di kosanku. Terus betisnya di mana? Ya, Kau beres kau ngomong kau Muhammad, nama kau Muhammad, jangan kayak gini kau. Tekek kau nanti. oh, jangan. Itu dosa itu juga nyekek orang. Mau bilang ku tekek dicekek katamu. Kau ini salah dengar. Telinga panci saya pakai. Aduh Tuhan. Karena sih kalian lucu-lucu kali. Cemana nih? Pantes lah ya si Hoirul ini langsung murtad dia. Lucu-lucu kalian. Iya, Mana sangat yang lucu. namanya Hoirul itu? Biar saya kembalikan lagi itu. Kembalikan lah dia. Ayo coba kalau berani. Ayolah, kembalilah ke jalan yang lurus. Ya, terus menikahi bocil dan 9 istri lalu ditambah udah 2 lah. orang pelayan. Habis itu di surga masih lagi ada pelacur-pelacur surga yang jumlahnya 72. Itu maksudnya. Jalan yang lurus. Tidak usah lagi pikirkan itu. Pikirkan saja keselamatan masing-masing gitu. Anda selamat kemana? Ya,